Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Saat ini kita akan melanjutkan materi kita yang dimana pada minggu kemarin kita belajar tentang struktur dan organisasi sosial masyarakat pedesaan. Dan sekarang kita akan belajar tentang dinamika sosial masyarakat adat, terutama di Banten Kidul. Baik, teman-teman semua, perlu kita ketahui bersama bahwa berbicara mengenai masalah masyarakat adat, maka tak lekang kita akan lebih mengetahui terlebih dahulu apa definisi adat tersebut. Yang pertama adalah kita merujuk kepada Kepres nomor 111 tahun 99 menyatakan bahwa kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun juga politik. Jadi didefinisikannya bahwa masyarakat adat ini masyarakat yang terpencil, masyarakat yang minim sekali terinformasi dari dunia luar. Nah, selanjutnya dari situ bahwa ada pendapat lain yaitu dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Nyatakan bahwa justru komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun-temurun di sebuah wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan sumber daya dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan untuk kehidupan di masyarakat tersebut. Jadi ini lebih spesifik bagaimana masyarakat adat itu bisa mengelola sumber daya dan lingkungannya yang memang untuk kebutuhan penghidupan dan kehidupan. Nah, kalau versinya World Bank bahwa kelompok yang memiliki identitas sosial dan budaya yang berbeda dari kelompok dominan dalam masyarakat dan menyebabkan mereka rentan yang sangat sering dirugikan dari proses penanganannya. Jadi memang dari tiga definisi ini, baik dari versi negara, aman, dan juga World Bank, pada prinsipnya adalah masyarakat adat ini adalah masyarakat yang dimana mempunyai turunan sama, ya, mempunyai kekerabatan sama, dan mereka cenderung mengelola lingkungan atau sumber daya alamnya untuk kepentingan masyarakat adat tersebut. Dan betul bahwa masyarakat adat itu kebanyakan bersifatnya stagnan. Stagnan ini adalah dia jarang menerima sebuah perubahan atau statis, ya. Itu berarti masyarakat adat itu kuat. Beda kalau yang dinamis itu kan masyarakat adat yang siap menerima sebuah perubahan dunia luar. Nah, yang kedua adalah karakteristik masyarakat adat ini kata Arman bahwa ketergantungan manusia dengan alam itu kan sangat kuat seperti kayak di Baduy. Itu bagaimana masyarakat adat mengelola sumber daya alam, dan mengapa demikian? Karena kali definisikannya adalah bahwa sumber daya alam tersebut itu harus dijaga. Maka salah satu contoh di masyarakat adat itu ada yang namanya itu hutan titipan, hutan tutupan, dan hutan garapan. Itu bagaimana masyarakat adat sangat hati-hati terhadap mengelola
yang bernama sumber daya alam. Nah, lalu bagaimana kita merujuk atau lebih spesifik kepada Banten Kidul? Nah, penelitian Hayat bahwa pada tahun 1977, jadi seluruh kasepuhan-kasepuhan yang ada di Banten dan Jawa Barat itu diikat, disatukan. Oleh siapa? Ada sebuah intervensi pemerintah sebetulnya. Tapi waktu itu tujuannya baik. Yang diprakarsai oleh Solihin Gepek, Gubernur Jawa Barat. Yang berlokasi di Kasepuhan Cikaret di daerah Sukabumi. Mengapa dinamakannya Banten Kidul? Karena berdasarkan historis keberadaan Kabuyutan berada di Banten Kidul, yaitu awalnya ada di daerah Sanjira. Ya. Nah, hal ini bahwa mengapa dikatakannya kasepuhan atau kabuyutan, ya, terus kabuhunan, terus kasepuhan, sebetulnya adalah satu kesatuan. Jadi bahwa masyarakat adat Kasepuhan atau Kesatuan Adat Banten Kidul yang di Banten ini berjumlahnya lebih dari 50 kasepuhan yang tersebar dari Lebak, Bogor sampai Sukabumi, pada intinya adalah di daerah Pegunungan Halimun Salak. Nah, mereka itu ada di situ. Dan masa kasepuhan ini awalnya adalah bersifatnya nomaden ke dalam kehidupannya. Dari lokasi A pindah ke lokasi B, C, dan sebagainya. Mengapa ini tercipta? Agar adanya sebuah turunan dari kasepuhan. Itu yang pertama. Menyebarkan penduduk baru di suatu lokasi. Nah, yang kedua adalah adanya sebuah wangsit bahwa kasepuhan ini harus berpindah ke kasepuhan A, pindah ke kasepuhan B. Nah, jadi kalau sudah berbicaranya wangsit, ya, dari leluhur, maka sebuah kasepuhan itu mau nggak mau harus pindah ke lokasi yang memang sudah diberitahukan melalui wangsit itu, ya, tempat dan daerah mana yang akan ditinggali yang baru. Itu awalnya. Tapi pada tahun 77 hanya banyak kasepuhan itu yang menetap, gitu ya. Ada kasepuhan, contohnya ada kasepuhan Citorek, Cina Resmi, Cipta Mulia, Cipta Gelar, Karang, Cisungsal dan sebagainya. Nah, mereka ini adalah satu kesatuan. Saya ulangi bahwa yang diikat oleh Solihin Gepek itu dijadikan satu dengan namanya itu adalah Kesatuan Adat Banten Kidul atau Sabaki. Jadi organisasi itu, kelembagaan itu adalah di dalamnya banyaknya kasepuhan-kasepuhan yang ada. Terus bagaimana sistem kepemimpinan masyarakat adat kasepuhan? Nah, ini yang menarik. Dimanapun seperti kayak kerajaan, bahwa kepemimpinan adat ini tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan berbasis genealogis atau keturunan. Nah, karena bagaimanapun ya seorang pemimpin atau di Kasepuhan itu bernama Abah, itu namanya seorang pucuk pemimpin. Apabila beliau wafat atau pupus, itu secara otomatis itu digantikan oleh anaknya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya dari bapak anak itu bukan berarti harus anak yang pertama. Ya. Tapi kadangkala juga memang dari
beberapa sumber yang pernah saya bertemu diskusi bahwa ada yang anak kedua atau juga ponakan dan sebagainya. Yang jelas kepala kepemimpinan Kasepuhan itu ya di sini kekuasaannya itu dari turunan, wangsit, dan pancar pangawinan. Sudah otomatis turunan, itu tadi yang sudah saya terangkan. Nah, yang kedua adalah dari turunan itu harus mempunyai wangsit. Bahwa saya mendapat mimpi didatangi oleh buyut gitu ya. Nah, itu tidak bisa bohong. Karena seorang dukun itu akan melihat anak itu, wah ini yang akan menjadi seorang pemimpin di masa depannya. Tapi secara otomatis setelah pemimpin yang pertama tuh si Abah itu meninggal, baru yang terakhir adalah adanya pancar pangawinan. Nah, pancar pangawinan ini adalah sebuah sumber kekuasaan bukan hanya untuk seorang pemimpin, tapi justru dari sebuah Kasepuhan tersebut. Dan ketika saya wawancara pun juga ketika saya riset di sana, di beberapa Kasepuhan, terutama di Sinar Resmi, Cipta Gelar, ini sangat sedikit informasi tentang pancar pangawinan, tapi yang jelas adalah ini salah satu sumber kekuasaan. Nah, ini adalah para pemimpin adat, ya. Ini Kasepuhan Cipta Gelar, Kasepuhan Cipta Mulia, dan ini adalah Kasepuhan Sinar Resmi. Ini adalah Abah Ugi, Abah Hendrik, dan Abah Asep. Ini ketika saya melakukan riset di sana. Dan di sebelah kanan saya ini adalah Kasepuhan Citorek. Ya, ini namanya Oyok Didi kalau tidak salah namanya. Oke, selanjutnya bahwa di setiap kasepuhan itu ada struktur organisasi sosialnya di masyarakat adat Batang Kidul. Yang pertama adalah tutunggul abah atau pemimpin. Cak di sini ada abah, ada gandek. Gandek ini orang yang selalu ikut, kayak seperti sekpri gitu ya kalau di kehidupan masyarakat modern misalnya. Selanjutnya ada dukun, ada penghulu, bangkong, dan lain sebagainya. Dan yang paling terbawah adalah incuputu atau rakyat atau masyarakat adat tersebut. Dan di setiap kampungnya itu ada namanya kokhlot lembur. Nah, mereka inilah yang berfungsi untuk menginformasikan dari incuputu ke kokhlot lembur. Tentang apa? Tentang hal apapun, ya langsung kepada Abah nantinya. Nah, ini mereka ini adalah mempunyai peran dan fungsi. Ada dukun, ada penghulu, peran dan fungsi seperti apa. Dukun adalah selalu yang mewakili apabila Abah itu keluar, ada tugas khusus di luar kasepuhan dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Atau paraji, ya, ini adalah mereka yang mengatur ibu-ibu yang melahirkan misalnya dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh tugas dan fungsi dari beberapa kelembagaan yang ada di kasepuhan. Baik, teman-teman semua, para mahasiswa yang saya banggakan yang mengikuti materi ini. Dan ini adalah kelembagaan Leit. Kelembagaan Leit di sini adalah ini salah satu contoh Leit Sijimat yang ada di Kasepuhan Cipta Gelar. Apa sih Leit itu? Leit ini adalah fungsi dasarnya adalah untuk menyimpan padi. Itu fungsi dasarnya. Tapi secara kelembagaan Leit di sini adalah bagaimana Leit ini untuk menopang ekonomi masyarakat adat, penghidupan terutama. Jadi kalau ada masyarakat adat yang tidak mempunyai sumber pangan terutama beras,
itu bisa meminjam di Leit si Jimat. Ya. Tapi ketika masalah adat itu sudah mempunyai beras itu, kemungkinan besar juga jadi untuk namanya meminjam ya dikembalikan. Kira-kira seperti itu. Tapi hal itu pun juga tidak dipaksakan. Kalau emang salah satu incu putu itu tidak punya sama sekali, kemungkinan ya nggak harus untuk mengembalikan, karena saya yakin seorang abah pun atau seorang pemimpin itu pun juga bijak untuk hal ini. Nah, selanjutnya adalah ini ada Imah Gede, pusat politik dan pemerintahan masyarakat adat. Ini seperti kalau dianalogikan adalah sebuah istana negara. Ya, peranannya besar nih Kasepuhan. Imah Gede ini, pusat informasi apapun yang ada di sini di Imah Gede. Ini saya kasih contoh, di sini ada Imah Gede Kasepuhan Cina Resmi dan Imah Gede Kasepuhan Citorek. Dan terakhir adalah bagaimana ritualitas di dalam masyarakat adat. Tadi yang sudah saya sebutkan, kok ada ritualitas. Salah satu contohnya adalah biasa di masyarakat adat Kasepuhan itu ada yang bernama Serentahun. Serentahun ini adalah puncak seluruh kegiatan pertanian. Ya. Jadi intinya adalah bagaimana masyarakat adat itu adalah meluapkan rasa syukur terhadap hasil pertanian atau hasil buminya, dan untuk disimpan di dalam leitnya masing-masing. Tapi sebelum disimpan di leitnya masing-masing, itu ada prosesi ritual yang luar biasa, yaitu Serentahun ini, memasukkan padi ke leit si Jimat yang dilakukan oleh pemimpin adat atau abah. Tentunya di situ ada doa-doa khusus yang memang kita sebagai masyarakat luar adat tidak boleh memasuki hal itu. Dan ini akan terus bertahan insya Allah sampai kapanpun, dan kita juga masyarakat luar adat bisa untuk menjaga, dan kita sebagai orang kampus agar mempelajari hal ini untuk mengetahui dan sebagai pengetahuan, dan tentunya nantinya menjaga adat dan nilai-nilai luhur dari masyarakat adat Kesatuan Adat Batang Kidul ini. Baik, terima kasih teman-teman semua. Silakan kita saling berdiskusi terhadap materi ini, di materi tentang masyarakat adat ini. Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Icar. Untuk leit sendiri, apakah ada acara ritualitas ketika masyarakat atau incu putu ini ingin menaruh padi ini di leit? Kalau semisalkan ada, apakah rangkaian acara itu memang wajib dilakukan, atau dari setiap masyarakat bebas untuk memasukkan padi ini ke leit? Terima kasih. Cukup. Oke, terima kasih Saudari Carmanik. Wah, kayaknya nih perlu ini ya, biar enak. Mudah-mudahan ada yang bisa jawab. Seperti apa tuh kira-kira upacara ya, mengenai masalah upacara cara memasukkan padi itu di leit. Ada nggak Mas yang bisa jawab? Hamzah, silakan Ja, bisa Ja. Karena Hamzah ini dari adat ini. Dari pertanyaan Icar tadi. Paling saya bisa memberikan jawaban sedikit, Pak. Boleh, silakan. Kalau di Citorek sendiri sebetulnya nggak ada ritual khusus untuk memasukkan padi ke dalam leit. Akan tapi ada tata cara yang hampir diketahui oleh semua orang. Misal semacam, bagaimana menumpuk padi yang benar itu, gitu, di leit itu. Paling kayak gitu doang, Pak. Cara masukannya gimana tuh? Sebagai contoh, misal kan sistem padi di leit itu kayak semacam
misal nih panen setahun sekali. Nah, tapi misal hasil panen yang tahun kemarin masih ada di Leit, itu ketika ada padi yang yang baru tahun ini diambil dan mau dimasukkan ke Leit atau ke lumbung padi, itu harus ditaruh di paling bawah sehingga yang paling lama itu ditaruh ke atas. Terus seperti kata orang Citereknya juga, Hamzah pernah berbicara dengan, ya bisa dikatakan ibu-ibu lah, karena memang Hamzah sendiri belum mengetahui tata caranya. Tapi beliau bilang katanya kalau nggak salah ada tata cara kayak semacam penempatan padinya itu, Pak. Kayak misalkan ngarah kiblat atau gimana gitu. Silakan Icar, bisa paham belum? Cukup paham untuk jawabannya. Berarti kalau misalkan dari ini sendiri nggak ada acara yang khusus banget gitu ya. Cuma mungkin ada tata cara yang emang harus dilakuin. Gimana caranya memasukkan padi ke dalam leit itu. Ya kurang lebih begitulah. Maksudnya setahu saya. Terima kasih jawabannya. Sama-sama, Icar. Oke. Sebetulnya yang dilakukan oleh masyarakat adat Kasepuhan di dalam pengelolaan padi ini kan luar biasa, sangat seperti kayak anak sendiri, itu ya, kayak jiwanya. Maka setelah melakukan panen, dijemur dan dipocong, terus ritual dengan serentau. Nah, yang pertama melakukan memasukkan padi ke leit si jimat, itu adalah Abah. Dan upacara tentu dengan doa-doa khusus yang memang kita sebagai orang luar adat itu tidak mungkin diberitahu doa-doanya. Tapi tata caranya yang diungkapkan oleh Hamzah itu betul, karena Hamzah ini adalah salah satu mahasiswa yang memang asal dari Kasepuhan Citorek. Nah, jadi setelah padi itu dipilah, yang bawah itu ditaruh di atas dan yang baru itu ditaruh di bawah. Apa gunanya? Agar yang lama itu adalah bisa dimakan terlebih dahulu. Walaupun memang sebelumnya ada namanya ritual nganyaran. Nganyaran itu adalah makan bersama padi baru, padi anyar. Itu semua ada. Nah, setelah padi itu kembali ya ke proses serentahun, setelah padi itu dimasukkan ke leit, si jimat leit utama itu, baru leit-leit yang lain yang dimiliki oleh masyarakat adat itu mengiringi hal itu. Mungkin itu hari kedua dan selanjutnya. Jadi seperti itu bagaimana masyarakat adat itu memberikan contoh kepada kita semua bagaimana cara atau tata kelola pengayaan terhadap produk pertanian terutama padi. Itu ya, Saudari Icar. Oke, ada yang bisa melanjutkan pertanyaan ataupun juga mungkin ada kritik dari teman-teman mahasiswa sebelum kita nanti insyaallah akan turun lapang. Silakan. Bapak, saya boleh izin bertanya, Pak? Ya, Rifa, silakan. Ya, jadi gini Pak, tadi saya menyimak ya dari pembicaraan Kak Icar, Kak Hamzah sama Bapak tentang penyimpanan padi ini tadi ada bacaan-bacaan khusus gitu ya. Jadi kayak semacam ada ritualnya. Nah, kira-kira kalau misalnya ada masyarakat yang melewatkan ritual itu tentang bacaan tersebut, kira-kira ada pengaruhnya nggak ya Pak ke depannya? Wah, saya kira Hamzah nih kudu bisa jawab hal ini nih, ya. Gimana Hamzah? Kalau untuk masalah kepercayaan sih, saya rasa masing-masing orang mempunyai kepercayaan masing-masing ya. Akan tapi mungkin ada kepercayaan yang memang sudah menjadi kayak semacam mendarah daging lah bahasanya. Jadi istilahnya kalau misalkan kita tidak seperti itu dengan keyakinan bahwasanya bakal terjadi sesuatu, ada kemungkinan bisa terjadi. Akan tapi
Saya rasa, maksudnya menurut pendapat saya yang saya amati di daerah Citorek itu, saya rasa tidak ada apa namanya yang tadi seperti kayak keyakinan atau gimana gitu. Karena memang semua itu tergantung pada keyakinan kita masing-masing. Akan tapi kalau misalkan contoh kayak tadi misalkan nggak pakai ritual-ritual kayak gitu, kalau toh memang yakin atau memang diyakini oleh masyarakat sekitar, saya rasa pasti terjadi. Akan tapi mungkin kebanyakan orang di masyarakat adat itu memang meyakini hal yang demikian. Maka ada kemungkinan juga saya rasa. Ya karena memang Hamja dari adat ya saya harus percaya gitu. Ya Hamja yang mengalami hal itu. Siap. Tapi sepengetahuan saya diskusi dengan beberapa abah, ritualitas yang dilakukan serentahun, memang si abah itu ada yang tertutup ya kayak Kasepuan Citorek. Iya memang. Ada yang yang terbuka di sini adalah masyarakat menonton, melihat gitu ya. Cuman ketika masuk leit ya Rifa melaksanakan doa-doanya itu tertutup kalau di dalam leit gitu ya. Dan si abah nggak mungkin bicara, aduh doanya lupa nih satu, ya itu nggak mungkin diberitahu kepada halayak, kepada kita semua. Gitu ya. Karena itu ada namanya kebendon, ya. Dan kalau abah yang melakukan kan nantinya fatal dong kalau kayak gitu terjadi gitu loh. Jadi sepengetahuan Bapak diskusi dan riset di sana itu si abah belum pernah tuh menyatakan secara langsung ya, tapi tidak tahu juga kalau misalnya si abah itu ngobrol dengan dukun gitu ya, dukun kasepuhan. Nah, dukun kasepuhan ini jangan dianalogikan dukun yang kayak di film-film gitu ya, yang sering jumpa jampe, bukan seperti itu. Jadi dukun ini mungkin seperti kayak panglima, ya. Jadi kalau misalnya si abah tuh keluar daerah, biasanya imah gede itu ditunggu oleh dukun penggantinya mau beberapa hari. Itu ya mungkin kurang lebihnya saudari Rifa Nabilah. Baik teman-teman semua, kita belum bisa menyimpulkan secara gamblang tentang diskusi hari ini, materi hari ini. Kenapa? Karena nanti kita akan melaksanakan observasi, ya, mungkin juga besok ataupun juga hari Senin yang akan kita laksanakan. Setelah observasi itu, jadi kita akan dibagi beberapa kelompok. Nah, hasil observasi yang mungkin kita laksanakan beberapa hari, kemungkinan juga ada 4 hari di Masjid Adat Citorek, di Kasepuan Citorek ataupun di Kasepuan yang lain. Nanti akan Bapak komunikasikan terlebih dahulu dengan Oyok Kasepuhan ataupun juga Abah di Kasepuhan. Nah, beberapa kelompok setelah itu membuat makalah seperti biasa, ya, habis itu membuat PPT dan akan didiskusikan per kelompok. Ya, itu saja. Itu saja untuk pertemuan hari ini tentang masyarakat adat. Terima kasih semuanya. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, selalu selalu semangat, tetap semangat teman-teman mahasiswa semua. Dan kita akan lanjutkan pada observasi lapangan. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.